Halo mahasiswa sekalian, bersama saya MU Adil Faizin. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengantar hukum perikatan. Mata kuliah ini sangat fundamental karena menjadi dasar dari hampir seluruh transaksi dan hubungan hukum privat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik konvensional maupun digital. Setiap hari, tanpa sadar, kita membuat perjanjian. Saat Anda memesan makanan lewat aplikasi. Saat Anda mengklik, I agree. Saat Anda menggunakan Pay Later. Bahkan saat Anda berlangganan layanan streaming. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar. Apakah semua klik, setuju, itu sah menurut hukum? Di balik satu sentuhan layar, ada struktur hukum yang kompleks. Dan disitulah hukum perikatan bekerja. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan bukan sekadar teori klasik dalam buku tua. Ia berasal dari konsep obligatio, sebuah ikatan hukum. Ikatan yang menciptakan hak dan kewajiban. Ikatan yang bisa dituntut, dipaksa, dan dipertanggungjawabkan. Perikatan bukan janji biasa. Ia adalah janji yang diakui negara. Mikrofon posisi strategisnya. Dalam struktur KUH Perdata, hukum perikatan berada di buku 3. Setelah orang. Setelah benda. Mengapa? Karena setelah kita tahu siapa subjeknya dan apa objeknya, maka yang menentukan hubungan antar keduanya adalah perikatan. Perikatan adalah jantung transaksi. Sistem hukum kita. Indonesia menganut tradisi civil law. Sistem yang percaya pada kodifikasi. Sistem yang menjadikan undang-undang sebagai pusat gravitasi hukum. Warisan itu datang dari Burgerlijk Wetboek Belanda. Kitab hukum abad ke-19. Yang sampai hari ini masih mengatur transaksi abad ke-21. Menarik, bukan? Hukum lama. Mengatur dunia digital. Karakter civil law tantangannya. Dalam sistem ini, hukum harus pasti. Tertulis. Sistematis. Hakim tidak menciptakan hukum, tetapi menerapkannya. Namun sekarang kita hidup di era algoritma. Di era artificial intelligence. Di era smart contract. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ada perjanjian? Tetapi, apakah hukum siap memahami bentuk perjanjian baru? Mikrofon ruang lingkup. Di semester ini kita akan membedah. Bagaimana perikatan lahir? Kapan ia sah? Apa yang terjadi ketika ia dilanggar? Bagaimana ganti rugi dihitung? Dan bagaimana kontrak digital diuji dengan prinsip klasik? Kita tidak hanya membaca pasal. Kita akan membaca realitas. Mikrofon sumber perikatan. Pasal 1233 menyatakan, perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Artinya, ada perikatan yang lahir karena kesepakatan. Dan ada yang lahir bahkan tanpa kesepakatan. Ketika seseorang dirugikan karena kelalaian orang lain, di situ hukum menciptakan perikatan. Hukum tidak menunggu persetujuan. Ia melindungi kepentingan. Mikrofon kontrak versus perikatan. Kita sering menyamakan kontrak dan perikatan. Padahal kontrak hanyalah salah satu sumbernya. Perikatan adalah hubungan hukumnya. Kontrak adalah pintu masuknya. Semua kontrak melahirkan perikatan. Tetapi tidak semua perikatan lahir dari kontrak. Disitulah kompleksitasnya. Unsur perikatan. Setiap perikatan selalu memiliki subjek, hak dan kewajiban, objek tertentu, dan hubungan hukum yang dapat dipaksakan. Tanpa itu, ia hanya janji sosial, bukan janji hukum. Mikrofon tugas makalah, disampaikan dengan visi. Di kelas ini, Anda tidak hanya akan memahami teori. Anda akan meneliti objek konkret. Marketplace, fintech, smart contract, AI. Anda akan melihat bagaimana norma klasik diuji oleh realitas digital. Makalah Anda bukan sekadar tugas. Ia bisa menjadi artikel ilmiah. Ia bisa menjadi kontribusi akademik.
Hukum perikatan bukan sekadar kumpulan pasal dalam KUH Perdata. Ia adalah fondasi normatif seluruh interaksi dalam sistem hukum privat Indonesia. Tanpa perikatan, tidak ada kepastian, tidak ada perlindungan, tidak ada keadilan dalam transaksi. Di era digital, hukum perikatan tidak kehilangan relevansinya. Justru ia sedang diuji. Dan tugas kita bukan hanya memahami teksnya, tetapi memahami bagaimana ia hidup, berubah, dan beradaptasi. Karena memahami hukum perikatan berarti memahami bagaimana hukum menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pertemuan pertama ini. Semoga perkuliahan ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis terhadap perkembangan hukum di era digital. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.